Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah kali ini, khatib ingin mengajak para jamaah untuk mensyarah kaidah fikih dengan sudut pandang menuntut ilmu. Akan kita sesuaikan dengan keutamaan, dengan kegiatan yang harusnya dilakukan oleh para pencari ilmu di dalam kegiatan mereka menuntut ilmu. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang dinamakan dengan niat. Kaidah bahwasanya segala sesuatu tergantung kepada maksud dan tujuannya, yang mana kaidah ini diambil oleh para ulama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini berlaku di hampir seluruh pembahasan fikih. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i masuk ke 40 bab dalam bab pembahasan fikih. Dari ibadah, muamalah, pernikahan, jinayah, dan bab-bab yang lainnya masuk pembahasan dalam kaidah ini. Praktek dalam fikih kaidah ini adalah yaitu ibadah kita harus bergantungkan kepada niat. Salat kita, puasa kita, haji, zakat, disitulah akan membedakan mana salat zuhur dan mana salat asar, mana salat sunat ini dan mana salat sunat itu, mana zakat dan mana sedekah, semuanya dibedakan dengan niat. Adapun praktek kaidah ini yang akan kita tempatkan dan terapkan pada menuntut ilmu, jadikanlah niat kita dalam menuntut ilmu adalah benar-benar niat yang telah kita terapkan, niat yang telah kita pasangkan. Kita di sini bukan berbicara masalah ikhlas, itu sudah pembicaraan yang lain. Tapi niatkanlah segala kegiatan kita ketika kita sudah keluar ke sebuah pondok pesantren, ke sebuah lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu, maka pasangkanlah niat dalam menuntut ilmu. Apa gunanya? Karena dengan niat ini akan meringankan segala beban yang akan kita hadapi
di kemudian hari. Buktinya, kita semua pernah mengalami apabila kita tidak berniat puasa, apabila kita tidak berniat puasa sunnah, insya Allah jam 8 pagi kita sudah lapar. Namun kalau kita berniat puasa sunnah, walaupun tidak sempat sahur, insya Allah mungkin baru laparnya jam 2 ataupun jam 3 siang. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tekad. Yang membedakan adalah niat. Sehingga hal-hal yang mungkin akan membuat kita capek, membuat kita letih, akan hampa rasanya. Karena kita telah memasang niat kita dalam menuntut ilmu. Kaidah yang kedua yang disebut oleh para ulama adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu jangan sampai dikalahkan oleh keraguan. Kaidah ini diambil oleh para ulama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastayqan. Apabila kalian ragu dalam salat kalian, apakah ini sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka tinggalkan keraguan itu, pilih yang yakin. Yang yakin adalah 3 rakaat. Disinilah apabila bertabrakan antara keyakinan dengan keraguan, maka lawan keraguan itu, kalahkan dia. Tetap kita melaksanakan di atas keyakinan kita. Bagi yang masih yang yakin sudah wudu tapi ragu apakah sudah batal atau tidak, berarti wudunya masih ada. Yakin, kalahkan keraguan-keraguan itu, karena keraguan-keraguan itu akan membawa kepada was-was. Praktek kaidah ini dalam menuntut ilmu. Kita sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita hafal semua. Kita tahu semua. Kita tahu bahwasanya jalan menuju ilmu adalah jalan menuju surga. Kita tahu semua. Kita yakin. Tapi ingat, akan muncul keraguan-keraguan, akan ada orang yang menghembuskan keraguan-keraguan kepada kita ketika kita sedang meniti jalan menuju ilmu. Hal ini pernah terjadi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mengatakan kepada temannya sepeninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ayo kita tuntut ilmu, kita cari ilmu dari para sahabat, mumpung mereka masih banyak, mumpung mereka masih hidup." Apa kata sahabatnya ini? "Wa ajaban laka ya Ibn Abbas, atara anna an-nasa yaftiqiruna ilaik wa ashabu Rasulullah SAW katsirun." Aneh engkau ya Ibnu Abbas. Apakah kamu merasa orang akan datang nuntut ilmu pada kamu, orang akan butuh kepada ilmumu? Sahabat banyak. Ini adalah yang akan kita hadapi dalam menuntut ilmu. Keraguan-keraguan yang mungkin bukan muncul dari diri kita, tapi dari orang lain. Ngapain belajar? Ustadz-ustadz kibar masih banyak. Emang kamu akan terkenal mereka? Ngapain belajar? Kan tinggal tanya kepada AI. Kan tinggal tanya kepada ChatGPT. Antum akan mendapatkan hal seperti itu. Maka tinggalkanlah yang mudah seperti itu. Sebagaimana Ibnu Abbas meninggalkan orang yang menghembuskan keraguan ini, beliau terus menuntut ilmu sampai satu ketika para sahabat sudah wafat, para sahabat senior sudah wafat, maka orang pun berbondong-bondong menuntut ilmu kepada beliau. Sehingga temannya yang dulu itu tidak mau menuntut ilmu, melihat bagaimana Ibnu Abbas menjadi ulama besar, dia pun mengatakan, wa huwa a'aqalu minni, ternyata dia lebih cerdas, lebih visioner daripada diriku. Kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu
Apabila ada sesuatu yang menyulitkan, pasti akan ada kemudahan di dalamnya. Hal ini dipraktekkan dalam fikih. Apabila kita sulit untuk salat sambil berdiri, maka silakan salat sambil duduk. Apabila sedang safar, silakan dijamak salatnya. Apabila sedang safar, silahkan diqasar salatnya. Berarti di setiap ada kesulitan yang dihadapi oleh seseorang, syariat datang dengan memberikan keringanan. Hal ini dapat kita praktekkan di dalam fikih dan di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dalam fikih juga disebutkan, kullun faqihu nafsihi, semua orang lebih paham tentang dirinya. Maksudnya, terkadang ada dua orang yang celakanya sama, tabrakan motor. Keduanya cederanya sama, patah kakinya. Tapi yang satu masih sanggup berdiri, yang satu dia tidak sanggup berdiri dan salat harus duduk. Kenapa? Karena yang satu mengatakan saya masih sanggup, yang satu mengatakan saya tidak sanggup. Di sini dapat kita praktekkan di dalam menuntut ilmu. Terkadang ada sebagian kita cemburu dengan melihat kemampuan orang lain. Saya kok masih belajar ujurumiyah, sedangkan dia sudah belajar Ibnu Aqil. Akhirnya membuat dia putus asa. Saya bisa hafal satu hari cuma 2 ayat, dia bisa hafal satu hari 1 halaman. Saya cuma bisa hafal satu hari 1 hadis, sedangkan dia bisa 10 hadis. Akhirnya membuat dia putus asa gara-gara melihat kemampuan orang lain. Jangan, lihatlah kemampuan sendiri. Di setiap kemampuan Anda ataupun kelemahan Anda, pasti ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama adalah at-tabi'ut tabi'. At-tabi'ut tabi', sesuatu yang mengikuti, dia akan diberikan hukum seperti apa yang diikuti oleh dia. Walaupun pada dirinya yang mengikuti ini tidak bisa diterapkan hukum, tapi kalau dia mengikuti hal yang lain, dia akan dihukumi seperti hal lain tersebut. Contohnya, dilarang menjual buah yang belum matang di atas pohon, yaitu dengan sistem tebas. Tapi kalau menjual pohon dan buah-buahnya pun ikut walaupun belum matang, sah menjual pohon sekaligus dengan buahnya. Menjual janin yang masih di dalam rahim binatang itu haram hukumnya, tidak sah karena gharar belum diketahui. Akan tetapi menjual induk dengan harga yang lebih mahal gara-gara dia sedang bunting karena ada janin di dalamnya, dibolehkan. Padahal di dalam harga induk itu kita masukkan harga janin. Kenapa? Karena janin ini sah jualnya karena mengikuti induknya. Nah, dalam menuntut ilmu, mari kita praktekkan juga at-tabi'ut tabi'. Mari kita cari siapa orang yang akan menjadi panutan kita. Siapa yang kita ikuti. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah orang yang masih mencari. Kita adalah orang yang masih bertanya, tidak bisa menggali ilmu sendiri. Maka carilah siapa
orang yang harus kita ikuti. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, orang yang bisa kita ikuti ini adalah sahibus sunnah, orang alus sunnah, maka itu adalah kebahagiaan yang sangat besar. Jangan kita tinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Syaudzab, inna min ni'matillahi 'ala syabbi wal a'jami idza nasaka an yuwaffiqahuma li sahibis sunnah yahmiluhuma 'alaiha. Sesungguhnya merupakan nikmat Allah yang terbesar bagi para pemuda dan bagi orang yang enggak bisa bahasa Arab. Pemuda yang belum bisa mencari ilmunya sendiri, orang yang enggak bisa bahasa Arab walaupun dia sudah tua, yang tidak bisa menggali ilmunya sendiri. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah Allah memberikan kepada mereka petunjuk lewat orang ahlus sunnah dalam kegiatan beragama mereka, dalam ibadah mereka, sehingga orang ahlus sunnah ini bisa membawa mereka tetap berjalan di atas sunnah. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang kita yakin di sana ustadz-ustadznya adalah ahlus sunnah, ke pondok pesantren yang kita yakin pendidikan di dalamnya adalah ahlus sunnah, maka sungguh merupakan pengkhianatan yang sangat besar. Nikmat Allah ini kemudian kita balas dengan cara kita keluar, kita lari dengan mencari pendidikan yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim. Allahumma ansurhum ala al yahudil ghasibin wan nasara al mu'tadin wa man